Mungkin nggak menurut Tapi Mbak Sherly ada gap antara presiden, kan kita tahu nih Pak Prabowo dekat sama masyarakat, nasionalis sejati gitu. Dari pidato beliau kan beliau sangat optimis ya. Ya. Mungkin nggak ada gap antara apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, dengan apa yang terjadi di lapangan. Laporannya, situasinya. Kalau memang ketika beliau datang kemudian semuanya dibereskan, ya pasti dia nggak akan melihat real secara keseluruhan. saya pikir itu yang menjadi keresahan teman-teman relawan. Bahwa biarkan Bapak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk apa yang beredar di media sosial itu. Termasuk apa yang beredar di media sosial. Beberapa pegiat sosial media kan akhirnya kalau ada satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau di depan saya ini ada Pak Prabowo, adalah Pak, lihat sosial media tanpa ada filter. Ini saya nggak tahu boleh disampaikan di sini apa enggak, tapi karena ini adalah realitanya, Sherly nggak pernah masuk partai, belum. Tapi Sherly pernah menjadi relawan di tim medianya Pak Prabowo ketika Sherly kuliah dulu, Bang. Jadi menjadi penyiar radio di DPP Gerindra. Ya. Jadi berarti punya sejarah nih, bagus. Jadi Silakan. dari tahun 2014-2019 kalau pengen tahu siapa Pak Prabowo, lihat karya-karya beliau, lihat siapa beliau itu dari sebelumnya, dan dari lubuk hati paling dalam Sherly pengen bilang, Sherly sama sekali nggak meragukan nasionalismenya Pak Prabowo, cinta rakyatnya Pak Prabowo itu Sherly nggak pernah meragukan. Ya. Tapi ketika hari ini statement-statement beliau yang kita lihat sekarang, maka justru adalah Pak, lihat permintaan Sherly adalah lihat apa yang sebenarnya terjadi, maka biarkan Bapak yang putuskan. Bukan dalam hal ini kaki tangan Bapak. Tapi Pak Prabowo lihat dulu realitanya. Bapak lihat dulu realitanya, karena nggak mungkin ada solusi yang dibuat tepat sasaran kalau akar masalahnya nggak dilihat. Kan logikanya kan gitu ya Pak ya. Nggak mungkin sampah di hilir sungai bisa kita bersihkan kalau hulunya nggak tahu di mana. Kan terus sampah terus ada. Nah hari ini yang terjadi adalah dinding untuk sampai informasi ke Pak Prabowo itu tebal sekali. Itu yang saya pikir menjadi keinginan. Kalau konteksnya adalah Sumatera, itu yang saya pikir menjadi keinginan, salah satunya boleh jadi relawan. Dalam hal ini Sherly pribadi tanpa mewakili institusi-institusi tertentu, kami percaya Pak Prabowo adalah orang yang tulus hatinya, orang yang ketika melihat sesuatu, manusia aja lah, sisi humanismenya akan keluar. Dan bukankah sejarah sudah mencatat itu? Maka ketika hari ini ada anomali-anomali yang terjadi, pertanyaannya adalah ada apa Pak? Kenapa Bapak berbeda antara Bapak yang dulu dengan Bapak yang sekarang? Sesimpel Artinya itu. dugaan gap komunikasi, informasi yang sampai ke Pak Prabowo ini seperti ada dinding tebal yang membatasi. Seolah-olah. Dan itu boleh jadi dikonfirmasi oleh hal-hal yang dalam 2-3 minggu belakangan ini dipertontonkan ke kita semua sebagai masyarakat, di mana ketika bencana Sumatera ini terjadi, relawan berjibaku, boleh jadi juga TNI, Polri berjibaku, semua pihak sudah bekerja keras, tapi keluar statement-statement dari mereka yang kok malah membenturkan antara relawan dengan pemerintah ya. Mungkin nggak ada di antara pembantu-pembantu Pak Prabowo yang menjerumuskan beliau. Waduh, gimana tuh Bang Ika? Saya telepon. Agak bingung. Saya telepon dulu aja ya. Agak bingung soalnya saya Ini jawab. Mbak Sherly harus ketemu Pak Prabowo nih. Oh, gitu ya? Karena beliau mantan penyiar di Partai Gerindra loh. Iya. Dan ini suara yang disampaikan dari hasil bertemu dengan masyarakat. Bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan kepala daerah ya. Kepala daerah di sebuah kabupaten. Ini adalah hasil yang terjun langsung ke lapangan. Ya. Yang mungkin, tadi yang menarik yang disampaikan oleh Inong Sherly ini adalah tenda baru dapat satu keluarga satu tenda, itu H-1 sebelum kedatangan. Sebelumnya satu tenda 7 keluarga. Sebelumnya satu tenda 7 keluarga. Ya. Ini yang harus menjadi catatan. Tadi kita pengen ngobrol santai, tapi jadi serius. Kok jadi nggak santai ya Bang? Iya, Jadi nggak santai. Karena ya gimana ya, kita jadi berubah nggak santainya ya.
selama ini saya pribadi memahami ya apa yang saya sama Bang dirasakan. Iga kan belum pernah ke Aceh. selama bencana kita nggak ini. pernah ke sana. Kita cuma report dari reporter, Ya. kemudian dari media sosial, dari teman-teman yang relawan yang pernah kita undang juga ke sini. Beberapa itu juga dia tidak lama, tapi yang disampaikan Mbak Shirley ini akhirnya membuat ternyata memang situasinya memang berat gitu. Tapi yang Bang Gaib lihat di sosial media atau teman-teman reporter yang di lapangan itu gimana, Bang? Nanya. Ini Nggak, saya jujur jadi ya. penasaran. Karena gini, mungkin ada satu sisi yang dirasa oleh para pejabat ini, kenapa mereka mengatakan hanya ramai di media sosial? Ya. Karena di tengah disrupsinya media sosial saat ini banyaknya hoax. Akhirnya mereka tidak bisa memfilter mana yang real, mana yang hoax. Setuju. Dengan teknologi AI kemudian berubah semua gitu. Setuju. Nah, tentu perlu ada yang menjembatani komunikasi ini. Ya. Nah, Setuju. kalau tidak ada komando seperti yang Inong Shirley katakan tadi, artinya ya semua akan informasinya tidak akan masuk Kita dengan berusaha jelas. Gitu. mengonfirmasi info yang kita dapat, bantuan sudah datang tapi susah didistribusikan. Ada teman-teman filantropi yang kita wawancara, dia bilang kami bisa mendatangkan bantuan sebanyak mungkin. Tapi begitu kami sampai, kami itu bingung kemana ini bantuan harus kita bawa. Karena tidak ada komando, benar tadi yang disampaikan. Akhirnya mereka datang ke tempat yang mereka bisa jangkau, sehingga bantuan menumpuk di Betul. satu tempat. Tidak ada aparat atau siapapun. Kan kalau TNI Polri di lapangan kan dia cuma menjalankan perintah. Kalau nggak ada perintah kan nggak mungkin bawa pergi jauhan, nanti bensinnya siapa, nggak ada yang nanggung. Dan dengan Mbak Shirley sampaikan ini tadi mengonfirmasi itu, berarti kan ini info yang penting, real yang mesti disampaikan ke pemerintah sebenarnya, terutama ke Pak Prabowo, karena kita belum menunjuk satu orang ya, baik juru bicara maupun penanggung jawab dari situasi ini gitu. Walaupun sebenarnya sih BNPB harus ngambil alih, karena di undang-undang juga dia yang harus menjadi leading sektor sebenarnya. Kita melihat tadi berulang kali Inong menyebutkan tidak adanya rantai komando. Kemudian berharap ini menjadi bencana nasional dan kita komparasi dengan bencana nasional yang ditetapkan pada tsunami Aceh tahun 2004. Jika ini tidak menjadi bencana nasional, tapi ada satu orang, satu pejabat yang menjadi komando, apakah itu cukup tanpa harus dinyatakan bencana nasional? Bisa jadi cukup, bisa jadi ya Bang ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan menurut Shirley oleh masyarakat adalah nyatanya bantuan pemerintah yang sampai ke mereka, hadirnya pemerintah secara cepat, tepat, dan masif. Shirley bukan bilang bahwa pemerintah nggak hadir, tapi kehadiran mereka lambat. Dan kita berbicara dengan waktu. Ketika waktu hari demi hari itu berharga bagi mereka. Karena boleh jadi hari ini kita bicara tentang rencana, mereka membutuhkan logistik untuk bertahan hidup. Belum lagi kita berbicara waktu tentang cuaca yang sekarang adalah akhir tahun, bisa terjadi besok, lusa. Dan puncaknya Februari kan? Puncaknya Februari sudah diprediksi. Yang tadinya lumpur bisa setinggi lutut, kemudian dengan curah hujan yang tinggi, maka ini akan dengan menjadi... kondisi tanah yang hari ini masih rata di Aceh Selatan, Aceh Tengah sendiri, itu Bukit Barisan ada bagian yang sudah gundul Bang. Artinya kalau curah hujan tinggi, itu kita sama-sama tahu Aceh Tengah punya potensi untuk kejadian hal yang sama lagi gitu. Kita benar-benar berkejaran dengan waktu. Jadi hari ini ketika disebut bahwa kami akan membentuk satuan tugas, kami akan membentuk, yang dibutuhkan adalah kalau memang ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional dan kita merasa mampu, maka segera tunjukkan itu dengan penanganan yang masif, cepat, dan tepat. Kalau memang enggak, sama sekali tidak mengurangi wibawa dan kehormatan pemerintah untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional atau minta bantuan internasional. Karena bantuan internasional kan bukan hanya tentang uang atau logistik. Dia juga bantuan bagaimana memetakan ini titik koordinatnya mana aja, wilayah yang belum terjamah, mengumpulkan
data sentral, sehingga kalaupun nanti ada pembagian tugas, kita sama-sama tahu yang ini akan mengarah ke sana, yang ini akan mengarah ke sini. Hari ini bagian itu yang belum ada, Bang. Jadi semuanya bergerak masing-masing. Bahkan kalau ditanya ke daerah sendiri apakah sudah punya datanya, boleh jadi jawabannya belum. Sehingga teman-teman yang tadi Bang Ike tadi tanya, di hari ke-10 ke-11 salah satu lembaga filantropi pun masih menyampaikan kalau Mbak Sherly atau teman-teman influencer yang lain tidak menyampaikan bahwa kondisi di sana seperti itu, mungkin kami harus turun dulu minggu pertama untuk mencoba mendeteksi kebutuhannya apa, butuhnya tenda, sarung, BBM, apa butuhnya, baru minggu depan kami bisa bawa. Ini kan kondisi lambat sekali, Bang, untuk... Dan rata-rata tanggap darurat berakhir tanggal 22 Desember. Kalau curah hujan tinggi, ini distribusi bantuan nggak selesai, tanggap darurat bisa lebih panjang lagi ya. Kita bukan bicara rekonstruksi atau rehabilitasi. Pasca bencana, kita masih bicara di tanggap bencana. Ya. Itu yang artinya selain ini masih dalam tanda kutip panjang, mungkin harapan Sherly kedua adalah namanya kita dalam hal ini mendapat info belakangan ini cepatnya adalah lewat sosial media. Anak muda juga hari ini bicaranya akhirnya menyampaikan lewat sosial media. Harapan Sherly dari yang terdalam adalah kalaupun kita sudah mulai setelah tanggal 22, kita sudah mulai melihat, oh iya ini sudah mulai bisa bertahan hidup, survival sudah mulai berganti ke pasca, maka Sherly benar-benar dalam hati itu semoga mata kita semuanya masih melihat ini sebagai sesuatu yang harus sama-sama kita kawal. Karena belum selesai, Bang. Inang tadi menyebut kekuatan media sosial. Apakah kekuatan media sosial ini yang kemudian berhasil menggalang filantropi yang nilainya cukup fantastis, miliaran rupiah? Apakah karena ini publik sudah merasa tidak percaya dengan lembaga-lembaga yang resmi, lembaga pemerintahtah atau yang lain? Saya pikir ini dua hal yang berbeda. Bahwa akhirnya publik, influencer, selebgram, akhirnya menggalang dana, ini besar kemungkinan, karena saya tanya ke beberapa langsung, adalah keterpanggilan hati atas dasar kemanusiaan. Boleh jadi itu satu hal. Yang kedua adalah karena mereka mendapat informasi di sana masih sangat kesulitan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi kalau mau dikaitkan kepada distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, saya pikir itu mungkin harus ada data atau survei tertentu kan gitu ya. Tapi dengan kondisi belakangan akhirnya ini ada keluar statement-statement yang ini melukai hati masyarakat, bahkan si paling-paling bahwa seolah-olah membenturkan ini. Justru logikanya adalah bukankah ini tanggung jawabnya pemerintah? Nggak perlu ada donasi, nggak perlu ada penggalangan dana, harusnya pemerintah segera hadir ke sana untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Justru munculnya para relawan dan influencer yang menggalang dana 10M dalam sehari, ini bukti bahwa jangan-jangan ada tugas atau ada fungsi yang hari ini tidak berjalan maksimal di pemerintah. Sehingga itu seolah-olah tersubstitusi oleh penggalangan dana yang dilakukan oleh influencer. Sebenarnya kan modal sosialnya udah ada ya. Masyarakat Indonesia kan terkenal sebagai masyarakat paling dermawan sedunia. Kalau urusan bantuan kayaknya mereka nggak cepet banget ya. Karena dasar kita gotong royong kan dari dulu emang begitu. Betul. Ya Bang. Indonesia terkenal dengan kerendahan hatinya. Jadi ketika ada bencana kan gitu ya maksud Bang Gaib kan. Jadi saya pikir ya tinggal kasih tahu kita butuh untuk menyalurkannya kemana kan gitu. Ya. Nah dilalahnya adalah ketika hal ini dieksekusi oleh perseorangan atau lembaga filantropi dan hadir lebih cepat, nyata dan tersiarkan di sosial media dan itu ditangkap oleh publik lebih awal dibandingkan pemerintah, maka nggak tahu ini apakah benar apa salah, tapi akhirnya Sherly melihat sebagai pegiat sosial media juga, Sherly melihat bahwa wah ini justru akan mencoreng nama pemerintah karena tidak hadir begitu. Mungkin karena padahal kupingnya tipis. Nah itu kita perlu tanya mungkin ke jubir tertentu atau ke pihak-pihak tertentu. Tapi poin Sherly adalah seandainya pemerintah bisa merangkul ini
aktivis sosial media, relawan, atau mereka yang punya kekuatan massa dengan menetapkan satu target yang sama, sebutlah bencana Sumatera. Kita nggak usah bicara tentang 2045 dulu misalnya. Maka saya yakin bahwa kita akan saling bergandengan tangan kok. Mbak,